사랑의 회장 죽음엔 비밀이 있어. 하나, 둘, 셋. Akhirnya, Du Yong mengetahui alasan mengapa rekannya dibunuh. Hal ini bisa jadi karena rekannya tengah menelusuri penyebab kematian Pak Kim. Du Yong kemudian pergi menemui Wan Su dan mengatakan jika Wan Su saat ini tengah dalam bahaya. Karena orang yang berniat ingin membunuh Wan Su pasti akan melakukan rencana itu lagi. Namun, Du Yong mengatakan jika ia akan melindungi Wan Su. Selain itu, pembunuh rekannya dahulu pasti orang yang sama yang hendak membunuh Wan Su. Namun, Wan Su tidak begitu mudahnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Du Yong. Kehadiran Du Yong saja telah membuatnya tidak nyaman. Namun, Du Yong tetap meminta Wan Su untuk lebih berhati-hati. Di mana 2 tahun yang lalu, sebelum kematian rekannya yang bernama Jo Hyuk, Du Yong dan Jo Hyuk diberi tugas rahasia oleh kepala polisi. Du Yong mendapat tugas untuk menjaga presiden. Sedangkan Jo Hyuk mendapat tugas untuk menelusuri dana taktis dari seorang konglomerat yang tak lain adalah milik Hwain Group di Manila. Bersamaan dengan itu, Jo Hyuk juga tengah menelusuri terkait kematian pimpinan dari Hwain Group. Saat itu, Jo Hyuk merasa jika semua seperti kebetulan. Mungkin saja, kematian pimpinan Hwain Group disebabkan karena pencucian uang tersebut. Namun ternyata, Jo Hyuk harus tewas sebelum tugasnya selesai. Bahkan, penelusuran terkait kematian Jo Hyuk tiba-tiba dihentikan oleh kepala polisi. Setelah itu, Wan Su pergi ke kantornya. Di sana, ia bertemu dengan kakaknya yang juga bekerja di Hwain Group. Wan Su mengatakan, jika yayasannya akan ia ubah menjadi organisasi internasional. Setelah itu, ia akan berhenti mencuci uang dari Hwain Group. Kakaknya yang mendengar hal itu pun panik dan mengatakan jika hal itu tidak akan mudah. Kemudian, Wan Su pun pergi menemui selingkuhan suaminya. Dan ternyata, anak dari Jang Tra adalah anak hasil selingkuhannya dengan Kim Yong Kook. Ternyata, suami Wan Su telah lama selingkuh dengan Jang Tra. Dan selama itu juga, Wan Su telah mengetahuinya. Wan Su kemudian mengatakan, jika ia ingin Jang Tra untuk pergi ke Swiss bersama dengan anaknya. Jang Tra pun marah dan mengatakan, jika Kim Yong Kook sebenarnya tidak menyukai Wan Su. Kim Yong Kook sengaja mendekati Wan Su, karena dahulu ia terlibat suatu kasus. Dikarenakan Hwain Group ingin menutupi kasus tersebut, Kim Yong Kook harus menikah dengan seseorang yang memiliki citra baik demi menutupi kasus tersebut. Kim Yong Kook akhirnya menemukan sosok Wan Su yang saat itu terkenal dengan malaikat amal. Di malam harinya, Wan Su mengatakan kepada suaminya untuk segera mengirim Jang Tra dan anaknya pergi ke Swiss. Namun, Kim Yong Kook tidak memberi keputusan apapun. Wan Su pun kesal, karena hal sepele saja, Yong Kook tidak bisa memberi keputusan. Hal itu semakin rumit saat ibu mertuanya hendak mengadakan sesi foto keluarga. Di sini, mertuanya hendak memasukkan Jun Hae atau anak Jang Tra yang selama ini disembunyikan untuk gabung bersama mereka. Mertuanya ingin, jika Jun Hae menggantikan posisi anak Wan Su yang telah meninggal dunia. Hati Wan Su semakin sakit saat kamar putranya harus diberikan kepada anak selingkuhan suaminya. Bahkan, semua barang milik putranya pun dikeluarkan dan diganti dengan barang-barang milik Jun Hae. Wan Su kesal dan mengatakan kepada salah satu pelayan di situ, jika ia akan pergi dalam beberapa hari dan tidak akan bisa dihubungi. Pelayan itu kemudian menghubungi Du Yong untuk menjaga Wan Su. Saat itu, Du Yong mengejar mobil yang dikendarai oleh Wan Su, di mana saat itu Wan Su hampir saja menabrak mobil. Setelah itu, Du Yong langsung duduk di samping Wan Su dan hendak menemani serta menjaga Wan Su. Di sini, Wan Su pergi ke pantai dan menelusuri sepanjang pantai dengan diam. Setelah selesai, Wan Su mengatakan kepada Du Yong, jika ia masih belum percaya tentang misinya terkait grup Hwain. Wan Su ingin, jika Du Yong menunjukkan bukti-buktinya. Setelah itu, Wan Su meminta Du Yong untuk mengantar Wan Su pergi ke vilanya. Sesampai di villa, ia melihat suaminya yang telah menunggu Wan Su. Kim Yong Kook pun tahu,
Jika Wan-su tengah galau, Wan-su pasti pergi ke villa tersebut. Kim Yong-kuk mengatakan, jika saat ini, ia ingin memiliki anak lagi bersama dengan Wan-su. Wan-su yang mendengar hal itu pun menjadi kesal dan mengatakan jika ia telah mengetahui alasan mengapa dahulu Kim Yong-kuk menikahinya. Yong-kuk dengan tenang menjawab, jika hal itu memang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, Yong-kuk pun benar-benar jatuh cinta kepada Wan-su. Kemudian, Yong-kuk berusaha memaksa Wan-su untuk berhubungan dengannya. Dari luar jendela, Du-yong melihat Yong-kuk tengah memaksa Wan-su. Du-yong pun langsung bergegas masuk dan menahan Yong-kuk. Du-yong mengatakan, jika Yong-kuk memaksa Wan-su, maka akan bermasalah jika Wan-su terluka. Karena kesal hasratnya tak terpenuhi, Yong-kuk pun akhirnya meluapkan hasratnya kepada wanita lain. Di pagi harinya, Jang Tra yang sudah terbiasa melihat Yong-kuk sering berhubungan dengan wanita asing pun membangunkan wanita itu dan mengaku jika dirinya adalah istri kedua Yong-kuk. Jang Tra kemudian meminta wanita itu untuk pergi dari rumah tersebut. Di sini, Jang Tra hendak menanyakan kepada Yong-kuk, apakah ia ingin punya anak lagi dengannya atau tidak. Namun, Yong-kuk kesal dan tidak menjawab perkataan Jang Tra. Di sisi lain, Du-yong mengunjungi salah satu perusahaan anak cabang dari Hwain Group, di mana perusahaan tersebut merupakan tempat berlatih bela diri para calon pengawal Hwain Group. Pak Park pun meminta Du-yong untuk melatih anak-anak baru sekaligus menunjukkan kebolehannya dalam bidang bela diri. Tentu saja, Du-yong dengan lihainya menunjukkan skillnya yang sangat mumpuni. Setelah itu, ia berbincang berdua dengan Pak Park. Du-yong menanyakan berapa lama Pak Park bekerja di Hwain Group. Pak Park pun langsung mengerti tujuan Du-yong menanyakan hal itu. Di mana Du-yong pasti penasaran dengan Jun Hae yang ikut serta dalam sesi foto keluarga. Du-yong juga sempat menanyakan alasan kematian pimpinan Hwain Group. Namun, Pak Park tidak banyak menjawab pertanyaan dari Du-yong. Tanpa sepengetahuan Pak Park, Du-yong telah menelusuri terkait kematian pimpinan Hwain Group. Di sini, Du-yong menyadari, jika pimpinan Hwain Group tidak meninggal di istana Hwain Group, melainkan meninggal di tempat lain.